analis kami tentang dampak dumping teh Sri Lanka terhadap pasar teh lokal di Indonesia dengan menggunakan pendekatan sistem persamaan linear atau SPL. Pertama, mari kita pahami apa itu SPL. SPL adalah metode matematika yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara beberapa variabel yang saling mempengaruhi secara linear. Dalam konteks ekonomi, SPL sering digunakan untuk menganalisis interaksi antara permintaan, penawaran, harga, dan produksi. Salah satu aplikasi adalah untuk menentukan titik equilibrium, yaitu titik keseimbangan antara jumlah barang yang diminta oleh konsumen dan yang ditawarkan oleh di produsen. Kedua, latar belakang penelitian ini didasarkan pada praktik dumping teh yang dilakukan oleh Sri Lanka. Dumping adalah tindakan menjual produk di pasar luar negeri dengan harga lebih rendah daripada harga pasar domestiknya. Dalam hal ini, tempor dari Sri Lanka dijual dengan harga jauh lebih murah dibandingkan teh lokal di Indonesia. Akibatnya, pasar teh lokal terganggu karena petani teh lokal kesulitan bersaing dengan produk impor yang lebih murah. Ketiga, ketidakseimbangan ini mendorong kami untuk menganalisis dampak dumping tersebut menggunakan SPL. Kami ingin menjawab beberapa pertanyaan penting seperti 1. Bagaimana membentuk SPL untuk kasus dumping di Indonesia? 2. Bagaimana menentukan titik equilibrium dalam situasi ini? 3. Faktor eksternal apa saja yang mempengaruhi keseimbangan pasar? Melalui penelitian ini, kami berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana pasar teh lokal dipengaruhi oleh dumping dan bagaimana keseimbangan pasar dapat dicapai kembali. Dengan pemahaman ini, saya akan menyerahkan pembahasan lebih lanjut kepada rekan saya yang akan menjelaskan dampak dari praktik dumping ini, baik di Indonesia sebagai negara impor maupun di Sri Lanka sebagai negara eksportir. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembahasan dengan menjelaskan dampak dari praktik dumping teh Sri Lanka, baik terhadap Indonesia sebagai negara importir maupun terhadap Sri Lanka sendiri sebagai negara eksportir. Pertama, mari kita lihat dampak bagi Indonesia. Yang pertama, penurunan harga teh lokal. Karena teh impor dari Sri Lanka dijual lebih murah, harga teh lokal terpaksa menurunkan harganya untuk tetap bersaing di pasar. Hal ini mengaruhi stabilitas harga di pasar domestik. Yang kedua, kerugian petani teh lokal. Petani teh lokal mengalami kesulitan untuk bersaing dengan teh impor yang lebih murah. Akibatnya keuntungan mereka menurun dan banyak yang akhirnya mengurangi produksi atau bahkan keluar dari sektor ini. Yang ketiga, meningkatkan konsumsi teh impor. Konsumsi cenderung memilih teh impor karena harganya lebih murah. Ini menyebabkan penurunan permintaan teh lokal yang dampak negatif pada industri domestik. Yang keempat, kehilangan lapangan kerja. Dampak menurunkan produksi teh lokal, banyak petani dan pekerja di sektor ini kehilangan pekerjaan. Hal ini memberikan dampak sosial dan ekonomi yang cukup besar, terutama di daerah-daerah penghasilan teh. Yang kelima, dampak pada industri pengolahan teh. Pabrik pengolahan teh lokal juga terkena imbas karena berkurangnya permintaan bahan baku dari petani lokal. Akibatnya beberapa pabrik terpaksa mengurangi produksi atau bahkan tutup. Yang kedua, kita melihat dampak terhadap Sri Lanka sebagai negara eksportir. Yang pertama, satu, peningkatan ekspor teh. Praktik dumping meningkatkan jumlah teh yang diekspor Sri Lanka ke Indonesia sehingga pendapatan industri teh mereka meningkat. Yang kedua, penurunan harga teh di pasar domestik. Namun karena sebagian besar teh dijual murah di pasar luar negeri, harga teh di pasar domestik Sri Lanka itu turun. Ini berpotensi merugikan petani teh yang menjual produk-produknya di dalam negeri. Yang ketiga, ketergantungan pada pasar ekspor. Sri Lanka menjadi sangat bergantung pada pasar ekspor seperti Indonesia. Jika ada perubahan kebijakan impor di negara tujuan, seperti penerapan tarif yang tinggi, ekspor teh mereka bisa terganggu. Yang keempat, dampak terhadap industri teh domestik Sri Lanka. Praktik dumping ini menciptakan persaingan tidak sehat di pasar domestik Sri Lanka sendiri, yang dapat merugikan keuntungan bagi petani lokal yang tidak berpartisipasi dalam ekspor. Selanjutnya saya pasrahkan kepada yang bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Den Amila. Saya akan melanjutkan pembahasan dengan menjelaskan analisis data kuantitatif dan bagaimana sistem persamaan linear SPL digunakan untuk memahami perubahan titik keseimbangan pasar akibat dumping teh Sri Lanka. Pertama, mari kita lihat data kuantitatif yang digunakan. 1. Sebelum dumping, harga teh impor dari Sri Lanka adalah 30.000 per kilogram. Jumlah teh impor yang masuk ke Indonesia adalah 400 kg per bulan.
Sedangkan harga teh lokal adalah 50.000 per kilogram. Jumlah teh lokal yang diproduksi oleh petani Indonesia adalah 300 kg per bulan. Kedua, setelah dumping. Harga teh impor turun drastis menjadi hanya 10.000 per kilogram, sehingga jumlah impor meningkat menjadi 200 kg per bulan. Harga teh lokal terpaksa turun menjadi 20.000 per kilogram dan produksi teh lokal menurun tajam menjadi hanya 100 kg per bulan. Kedua, SPL digunakan untuk menganalisis perubahan keseimbangan. SPL membantu memodelkan hubungan antara permintaan, penawaran, dan harga dalam pasar. Persamaan permintaan bisa dilihat di samping yang menghasilkan QD sama dengan 0,005P plus 550. Ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan harga sebesar 1.000 menyebabkan penurunan permintaan sebesar 5 unit. Persamaan penawaran dirumuskan sebagai berikut, dan hasilnya QS sama dengan 0,1P. Ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan harga sebesar 10.000 meningkatkan penawaran sebanyak 1 unit. Ketiga, dengan menyamakan kedua persamaan tersebut, QD dan QS, titik keseimbangan pasar dapat dihitung sebagai berikut. Titik keseimbangan terjadi pada harga sekitar 5.238 per kilogram dengan jumlah perdagangan di pasar sebesar 524 unit teh. Apa artinya? Setelah dumping, harga keseimbangan ini menunjukkan bahwa pasar terganggu oleh masuknya teh impor murah, sehingga permintaan terhadap teh lokal menurun drastis. Hal ini menciptakan tekanan petani lokal yang kesulitan menyesuaikan produksi mereka untuk tetap kompetitif. Selanjutnya, rekan saya akan membahas faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi keseimbangan pasar serta keterbatasan model SPL dalam kasus ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Relisa Fitri. Saya akan menjelaskan faktor eksternal yang mempengaruhi keseimbangan pasar serta keterbatasan modal SPL dalam kasus dumping teh Sri Lanka. Pertama, beberapa faktor eksternal yang keseimbangan pasar teh. Yang pertama, harga teh impor. Harga rendah dari Sri Lanka membuat produk impor lebih diminati dibandingkan teh lokal. Yang kedua, kebijakan perdagangan pemerintah. Tarif impor atau subsidi untuk petani lokal dapat mengurangi dampak dumping. Yang ketiga, kondisi ekonomi global, fluktuasi nilai tukar dan inflasi memengaruhi daya saing produk lokal. Yang keempat, preferensi konsumen. Konsumen lebih memilih teh impor murah, menurunkan permintaan teh lokal. Yang kelima, elastisitas permintaan dan penawaran. Tingginya respon konsumen terhadap harga menyebabkan pasar lokal semakin tertekan. Yang keenam, infrastruktur lokal. Keterbatasan akses distribusi teh lokal membuatnya sulit bersaing dengan teh impor. Kedua, keterbatasan model SPL dan analisis ini. Yang pertama, asumsi hubungan linear. Hubungan harga, permintaan, dan penawaran tidak selalu linear seperti yang disumsikan SPL. Yang kedua, tidak mempertimbangkan waktu. SPL tidak menangkap dampak jangka panjang dari dumping. Yang ketiga, faktor eksternal terbatas. Kebijakan perdagangan dan preferensi konsumen tidak dapat dimasukkan secara langsung ke dalam SPL. Yang keempat, ketidakpastian pasar. Perubahan mendadak seperti kebijakan baru atau fluktuasi harga tidak diperhitungkan. Yang kelima, kualitas data. Hasil SPL bergantung pada akurasi data yang digunakan. Kesimpulannya, meskipun SPL membantu dalam menganalisis titik keseimbangan, model ini tidak cukup untuk mencerminkan kompleksitas pasar secara keseluruhan. Analisis perlu dikombinasikan dengan pendekatan lain untuk hasil yang lebih komprehensif. Selanjutnya, rekan saya akan menyampaikan kesimpulan dan saran dari penelitian ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayuni Kori Mufida. Di sini sebagai penutup saya akan menyampaikan kesimpulan dan saran dari penelitian ini tentang dampak dumping teh Sri Lanka terhadap pasar teh di Indonesia. Kesimpulan yang pertama yaitu praktik dumping teh Sri Lanka dengan harga impor yang jauh lebih murah dibanding teh lokal telah menyebabkan ketidakseimbangan di pasar Indonesia. Kedua, harga murah teh impor menurunkan permintaan terhadap teh lokal dan menyebabkan kerugian bagi petani dan industri teh domestik. Ketiga, menggunakan sistem persamaan linear atau SPL, kami menemukan bahwa titik keseimbangan pasar berubah akibat dumping. Harga keseimbangan menurun dan permintaan lebih banyak diarahkan ke produk impor.
Keempat, meskipun SPL efektif untuk memodelkan perubahan keseimbangan, model ini memiliki keterbatasan seperti asumsi hubungan linear dan tidak mempertimbangkan dinamika pasar yang lebih kompleks. Selanjutnya saran, yaitu pertama, penerapan kebijakan proteksi, yaitu pemerintah dapat memberlakukan tarif impor atau subsidi bagi petani lokal untuk meningkatkan daya saing teh lokal. Kedua, diversifikasi produk lokal, yaitu produsen lokal perlu meningkatkan kualitas dan menciptakan inovasi seperti teh organik atau teh dengan rasa unik untuk menarik minat konsumen. Ketiga, yaitu penguatan dukungan pemerintah atau subsidi, pelatihan, dan akses teknologi harus diberikan kepada petani untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas teh lokal. Keempat, monitoring dan evaluasi kebijakan impor, yaitu pemerintah perlu secara berkala mengevaluasi dampak kebijakan impor terhadap pasar domestik agar dapat melakukan penyesuaian yang tepat. Terakhir, yaitu penelitian lebih lanjut atau analisis tambahan diperlukan untuk memahami dampak jangka panjang dan merancang strategi terbaik bagi pasar teh di Indonesia. Dan kesimpulan akhir, melalui pendekatan yang tepat, dampak negatif dumping dapat diminimalkan dan keseimbangan pasar dapat tercapai kembali. Pemerintah dan seluruh pelaku industri teh perlu bekerja sama untuk melindungi dan memajukan pasar teh lokal. Baik, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.